Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau ceritain pengalaman waktu kecil gue yang mungkin aja sama kayak kalian gitu ya. Tapi ini gue cuma ceritain doang gitu ya. Kalau misalkan gue harus kembali lagi ke zaman itu ya, gue gak mau gitu ya. Karena masa kecil gue kayak penuh dengan tekanan gitu. Tapi kalau misalkan diingat-ingat ya gue kayak nostalgia. By the way, gue syutingnya di Gordeng. Yang ini hordengnya tuh legend banget gitu ya. Yang mungkin di hari ini ya dikit gitu ya orang yang pakai hordeng kayak gini. Dan sebelumnya mohon maaf banget karena gua ini gak cantelin mic-nya. Karena kalau misalkan gua cantelin mic-nya, suaranya ini gak kedengeran karena ya murah. Jadi gua pegang aja mic-nya gitu. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama videonya, tonton sampai habis, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai. Jadi ini adalah pengalaman gua ketika gua ini SMP, dan mungkin pengalaman gua ini sama kayak punya kalian itu ya. Yang pertama, gua main bola di lapangan terbuka. Guys, kalian pernah gak ngalamin main bola di lapangan terbuka, panas-panasan, terus si lantainya ini di tanah ataupun pakai tembok hot mix gitu? Pernah gak kalian kayak gitu? Kalau kalian pernah, ya samaan gitu ya kayak gua. Jadi waktu itu gua ketika SMP, tepatnya mungkin dari kelas 1 sampai 3, gua pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ketika gua pulang sekolah, gua ini langsung makan, terus gua ini langsung main bola. Waktu itu gue pulang dari sekolah jam setengah 1. Jam satunya gue langsung pergi ke lapang gitu ya buat main bola. Ya waktu itu emang panas banget cuacanya gitu ya. Jadi dampaknya itu ke kulit gue ini jadi hitam. Tapi ya masih lebih baik gitu ya dibandingkan dengan anak-anak TikTok yang joget-joget gak jelas gitu ya. Lebih baik main bola gitu. Ini mungkin pengalaman gue yang paling berkesan banget gitu ya. Karena ini sekarang gue udah gak bisa lagi kayak gitu karena teman-teman gue udah sibuk sama urusannya masing-masing gitu ya, entah itu kerja ataupun kuliah. Tapi waktu itu teman-teman gue waktu SMP ya free gitu ya, jadi tiap hari itu hampir tiap hari ya main bola gitu ya di lapangan terbuka yang emang waktu itu lapangannya ini milik salah satu sekolah yang ada di daerah gue. Dan itu seru banget men, kayak gue itu pengen ulangin lagi gitu ya kalau main bola ini. Dan yang gue rangkum kali ini ya pengen gue ulang lagi gitu ya, karena ini gak ada tekanannya sama sekali gitu ya. Gue main bola dari jam 1 waktu itu sampai jam 3. Kalau misalkan jam 3 ya itu giliran gitu ya, giliran orang lain yang main bola, karena lapang itu kayak terus rame dari mulai jam 1 sampai jam 6 sore gitu ya. Oh ya, waktu itu gue sekolah di SMP dari tahun 2012 sampai 2015 ya. Ya mungkin ada juga yang seangkatan gue, komen di bawah ya. Dan satu lagi, kalau misalkan gue main bola di lapangan terbuka itu ya konsekuensinya tadi kulit gue jadi hitam misalkan, terus kaki-kaki gue kayak ngerasa sakit, dan yang paling parahnya lagi gue jatuh terus berdarah ya. Walaupun gue main bolanya ya biasa-biasa aja gitu ya, gak sebagus teman-teman gue yang lain gitu ya, karena temen gue ya emang ada gitu ya yang skillnya tuh mumpuni, wow. Tapi gue ya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau misalkan jatuh ya tetap aja sakit, walaupun waktu itu gak kerasa gitu ya sakitnya. Pengalaman yang kedua, gue pergi ke warnet setelah pulang sekolah. Guys, kalian inget gak kalau misalkan tahun-tahun dari 2010 sampai 2015 itu kayak lagi viral banget, kayak lagi booming banget game Point Blank. Kalian pernah main gak Point Blank? Nah, kalau ini gue gak main gitu ya. Jadi tujuan gue ke warnet ini ya buat nonton video. Nah, gue inget banget waktu itu kalau misalkan gue pergi ke warnet, gue kagak main PB, tapi gue ini nonton video, terus gue downloadin ke HP gitu ya. Ya emang waktu itu gue lagi suka banget gitu ya sama main bola. Ya gue juga suka sama pertandingannya gitu ya, kayak yang di TV-TV gitu. Dan gue download videonya ya buat highlight gitu ya. Highlight apa sih, kayak cuplikannya lah, gak usah Inggris segala. Ya waktu itu orang-orang lagi booming banget gitu ya main PB, tapi gue lebih memilih nonton video, terus gue downloadin ke HP. Nah, selain gue nonton video, gue juga kayak main Facebook gitu ya. Terus gue ini nambahin teman banyak banget kan. Waktu itu
kalau misalkan di HP, gue waktu itu pakai HP Java. Ingat gak HP Java itu kayak gimana? Nah, gue pakai HP Java yang kalau misalkan gue klik itu internetnya muter-muter banget karena jaringannya ya 2G gitu ya, 2G belum 4G ataupun 5G. Jadi gue kalau misalkan main di HP ya gue capek gitu ya nungguin yang waktu itu emang masih bisa dimaklum. Tapi kalau misalkan sekarang ya gue udah banting kali ya HP itu. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa kok gitu gue kayak nambahin teman yang sama sekali gue gak kenal gitu ya. Gue orang Majalengka, tapi gue ini kayak nambah tuh luar Majalengka juga, kayak di Sumatera, kayak di Bandung, dan itu semua gak kenal sama gue. Dan pas gue gede, gue kayak mikir, kenapa kok gue kayak gitu. Dan sayang banget gitu ya, Facebook gue yang gue buat waktu SMP udah kena hack sama orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu lah, bangsat. Dan gue juga pernah dong main game di warnet. Waktu itu gue inget banget kalau misalkan linknya itu Priv. Kalian inget gak Priv? Nah di situ banyak banget game-game yang pada waktu itu emang gamenya itu terbilang bagus gitu ya. Ya emang kalah dong kalau dibandingkan sama game-game zaman sekarang yang udah lebih maju dan berkembang, canggih tentunya. Jadi gue pergi ke warnet itu ya kayak selang-seling gitu ya. Ketika gue gak main bola ya gue pergi ke warnet, ketika gue gak ke warnet ya gue main bola. Jadi ya gue itu jarang ada di rumah waktu kecil. Pengalaman yang ketiga, futsal. Selain gua main bola di lapangan yang terbuka yang waktu itu tembok-temboknya pada rusak, ya pada kalau jatuh gue berdarah, gue juga main futsal. Ya emang gua gak tiap hari gitu ya kalau main futsal karena ya selingan gua ada main bola di lapangan terbuka. Tapi gua pernah gitu ya main futsal dan waktu itu gua nggak tiap hari, cuman ya kayak ada gitu ya seminggu itu ada kali beberapa kali mah. Dan itu gua lakuin dengan duit gue sendiri yang gua sisain dari duit sekolah. Yang waktu itu gua bakal ke sekolah SMP itu masih 4.000 kalau gak salah. Ya bang, waktu 2013 4.000 itu ya lumayan banget gitu ya. Walaupun masih ada juga teman-teman gua yang bekalnya itu kayak 20.000, yang paling gede 50.000 mungkin ya. Tapi gua masih bersyukur gitu ya, gue bisa bekal juga karena gue bisa jajan di sekolah. Dan akhirnya gue bisa buat ngumpulin duit dipakai buat futsal. Ya emang kalau misalkan gue main futsal ya gue lebih enak gitu ya karena di lapangnya juga ya lebih bagus daripada lapang terbuka gitu ya. Dan di atapnya itu kayak dihalangin sama apa sih namanya tuh, kayak genteng gitu ya, makanya gue jadi nyaman gitu kalau misalkan gue main futsal. Walaupun ya gue bilang gue ini ya biasa-biasa aja kalau main bola, tapi gue itu ya suka gitu ya main bola. Gimana kalau kalian? Komen di bawah. Nah kalau misalkan futsal lawan gue itu kayak beda-beda. Yang hari ini gue dari daerah A dan yang hari besoknya dari daerah B gitu ya. Nah kalau misalkan main bola di lapang biasa ya lawannya itu aja. Ketika gue ini futsal ataupun main bola, gue ini punya ambisi buat cetak banyak gol gitu ya. Karena kalau misalkan main bola ataupun futsal itu skornya kayak gak kira-kira gitu ya, kayak di atas 10, di atas 20, dan itu kayak kejar-kejaran gitu ya. Pas tim gua nyetak gol, tim lawan itu kayak ngejar gua, dan akhirnya kita sama ataupun malah balik unggul. Dan waktu itu gue punya ambisi buat cetak gol ya, walaupun skill gue ya segini adanya, tapi gue ini punya ambisi gitu ya buat cetak gol. Kalaupun gak cetak gol ya masa gitu ya gak cetak gol. Dan pengalaman gue waktu kecil yaitu gue sering banget main PS gitu ya. Jadi kalau misalkan gue ini gak main warnet, gak main bola, gak futsal, gue alternatifnya main PS. Game kesukaan gue waktu itu ya kayak main bola, kayak Smackdown. Nah di sini yang paling sebel banget gitu ya buat gue, ada rental PS yang gak boleh gitu ya. Kalau main Smackdown tuh gak boleh karena bisa ngerusak stick katanya. Ya emang kalau main Smackdown itu kayak gitu ya, main sticknya itu kayak gak kira-kira. Gue masih inget waktu itu kalau misalkan harga per jamnya itu ya murah banget gitu ya, kayak 3.000 udah dapat 1 jam. Terus 40 menit cuma 2.000 rupiah. Itu murah banget gitu ya. Ya walaupun gue ini harus kayak ngorbanin uang jajan gue demi main PS. Dan hal yang menyebalkan ketika gue main PS, ketika gue ini main sepak bola kayak PES ataupun Winning Eleven,
teman gua ini ngedit ya kira-kira gitu. Misalkan si Ronaldo itu bodinya kan udah gede banget, dia edit sampai akhirnya mentok 100 gitu kan. Ini kesel banget gua karena ya jadi Ronaldo nya itu kayak bagus banget mainnya, dan yang paling parahnya ngeditnya itu kelamaan gitu ya. Gua kan mainnya cuma 1 jam tapi ngeditnya itu 40 menit. Ya gimana mainnya coba? Emang kalau misalkan gua ngelakuin 4 hal tadi, gua itu kayak bahagia banget gitu ya, karena gua ini bisa ya kayak refreshing gitu ya. Kalau misalkan di sekolah itu gua ini kayak banyak tekanan gitu ya, karena teman-teman gua pada goblok. Ya walaupun gue mulai menemukan kenyamanan itu waktu SMA, tapi di sisi lain gue juga punya teman baik gue yang bisa diajak main PS, main warnet, dan itu ya gue punya gitu. Dan kalau misalkan gue harus kembali ke zaman itu, ya gue pengennya ngelakuin 4 hal tadi aja gitu ya. Kalau misalkan gue kembali ke sekolah, ke SMP, ya gue ogah banget gitu ya, karena ya tadi goblok. Dan sekarang gue cuma bisa nostalgia dan menikmati hidup yang sekarang di usia ya udah terbilang dewasa, dan gue harus ngejalanin beban hidup gue sebagai ya orang dewasa gitu. Oke guys, itu tadi 4 pengalaman gue yang mungkin sama juga kayak kalian gitu ya. Dan misalkan kalau kalian ini punya pengalaman yang lain, coba aja tulis di bawah. Cukup segini aja gue bagi-bagi pengalaman gue ke kalian. Semoga kalian terhibur sama video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Story Febrian. Follow IG gue di @ayamfeb33. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life.